Terima kasih yang udah klik video ini. Semoga kalian baik-baik semuanya. Pertama gue disclaimer dulu. Bagi sebagian orang, gue bahas ini mungkin mustahil. Karena memang seharusnya kita jalan ke depan. Gak boleh mundur. Harus lanjut dengan kehidupan dan memperbaiki diri. Dan lupakan untuk usaha memperbaiki hubungan yang udah lewat. Gue udah pernah ngalamin dan lihat situasi ini ada di sekitar gue. Di video kali ini gue akan bahas kenapa cewek atau cowok bisa ninggalin pasangannya padahal udah lama hubungan. Pasangannya bisa pergi ninggalin padahal hubungan udah lama, bisa sekitar 2-3 tahunan. Bukan karena kurang baik atau nggak setia, cuma karena beberapa hal yang mungkin kalian nggak tahu. Nah, di video kali ini gue akan bahas itu. Bagi yang penasaran aja, mari kita mulai. Yang pertama, selalu nurut atau selalu tersedia. Kebanyakan kan cewek atau cowok nurut dengan pasangannya, bukan fokus sama diri sendiri, malah sibuk nurutin apa yang mereka mau. Nurut di sini bukan berarti kalian nggak ngikutin semua hal, nggak gitu konsepnya. Kalau pasangan ngelakuin sesuatu atau tindakan yang bikin lu nggak nyaman atau bikin lu risih, lu wajar bilang, aku nggak nyaman tahu kalau kamu ngelakuin kayak tadi. Dengan secara nggak langsung, lu nunjukin bahwa lu punya batas dan prinsip. Di sini banyak orang yang salah kaprah. Giliran gak nurutin kemauannya, dia mikir, gua takut dia marah, gua takut ditinggalin. Dan itu lemah banget. Kalau mereka sayang bener-bener sama lu, dengan cara lu punya batas, mereka gak bakal ninggalin lu. Bahkan berpikir, dia beda sama orang lain, dia beda sama cowok atau cewek lain. Disitulah lu jadi beda. Yang beda itu langka, yang langka itu mahal, yang mahal itu ada harganya. Dan sesuatu yang berharga itu pasti dicari. Lu harus ngerti itu. Karena orang yang punya prinsip dan batasan yang jelas, sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Yang kedua, gampang diatur. Terutama ini buat para cowok. Karena cewek bisa ngerasain energi lu yang gampang dimainin. Cowok yang kayak gini biasanya gampang banget buat diselingkuhin. Karena terlalu nurut, terlalu ngasih semuanya. Kayak seolah-olah kunci kehidupannya itu dikasih sama ceweknya. Kedengarannya sih keren. Tapi cowok yang berkualitas, yang tahu harga diri dan tahu psikologis, pasti nganggap cowok itu cowok yang bener-bener lemah dan gak punya harga. Kalau ngejalanin hubungan kayak gitu, ya pasti awalnya manis. Tapi lama-lama lu yang disakitin. Karena lu udah investasi banyak ke dia. Dengan secara tidak langsung, lu ngorbanin semua waktu, tenaga, bahkan materi yang lu punya. Setelah lu kasih semuanya kayak gitu, di saat lu disakitin sedikit aja, ada rasa kecewa yang lu rasa. Pasti lu bisa rasa lah, gak bisa gue jelasin sakitnya kayak gimana. Makanya setiap lu ngelakuin sesuatu, renungkan dengan jelas. Apakah itu sesuatu yang bisa dinegosiasikan? Kalau itu gak baik buat diri lu, jangan, stop. Dan satu hal yang harus lu tahu, pasangan lu itu cuma bagian, bukan pusat. Pusatnya itu kehidupan lu, diri lu sendiri. Yang berikutnya ini mungkin agak sedikit aneh. Ya udah kita lanjut aja. Yang ketiga, terlalu nunjukin rasa sayang. Kasarnya gini, cewek itu emang rumit. Anehnya gini, kebanyakan tuh para cewek gak suka buat dikejar-kejar. Gak suka sama cowok yang gamblang terang-terangan suka sama dia. Jatuhnya jadi rasa takut dan ujung-ujungnya ilfil. Anehnya kebanyakan cewek itu suka sama cowok yang misterius,
Bukan berarti lu ngagetin dia atau ngilang pakai sarung ninja, enggak gitu. Contohnya kayak gini, ada dua orang yang suka sama dia, yang satu diem, yang satu nunjukin gerak-gerik yang bener-bener kelihatan suka. Yang diem cuma ngomong lewat temennya. Sementara yang satunya lagi ngikutin si cewek, ngegombalin dan terang-terangan banget. Nah dari situ lu bisa tahu, pasti yang dipilih sama cewek itu orang yang bener-bener diem, cuma ngomongin dari belakang doang. Nah di situ tuh mulai tumbuh tuh rasa penasaran. Dia pasti nanya ke temennya, kemarin dia ngomong apa lagi? Cerita dong cerita. Nah pasti ada tuh kayak gitu. Karena otak manusia, terutama cewek nih, udah dirancang ngerasa gak nyaman sama hal yang belum selesai. Intinya hal yang bikin penasaran, terutama cewek yang bener-bener makhluk perasa. Yang keempat, terlalu pamer. Kebanyakan pria percaya bahwa uang adalah cara terbaik untuk memenangkan hati wanita. Mereka berpikir jika membayar, mengundang, atau memberi hadiah, mereka akan dianggap. Si cowok berpikir kayak gini, gue kalau misalkan ngasih sesuatu, mungkin gue akan dianggap berharga. Namun yang tidak mereka pahami adalah jika uang tidak digunakan dengan bijak, itu bisa menjadi bumerang. Mengemis dengan uang hanya akan membunuh keinginan. Uang tidak bisa membeli rasa hormat. Paling kenyamanan itu hanya sementara. Yang kelima, terlalu banyak muji. Jadi gini, buat cowok, terutama temen gua nih yang masih bucin ataupun sering memuji ceweknya, lu harus banget nih denger ini. Cewek gak inget cowok yang paling baik, dia inget cowok yang ngerasa paling hidup. Lu bukan cermin yang ngasih pujian, lu bisa bikin dia sadar siapa dirinya. Momen emosional yang menyangkut di kepala dia, lu bukan hadir buat nyenengin, lu hadir buat nyentuh batin. Dan yang bikin bahaya, semakin lu muji dia, semakin lu ngasih energi ke dia, dan lu lemah. Seolah-olah lu nunjukin rasa takut kehilangan. Cowok yang paham psikologi gak pernah takut kehilangan, karena dia tahu kalau kita nunjukin takut kehilangan, kita akan dianggap lemah dan mengurangi harga diri. Dan lu harus ingat, pasangan yang benar-benar tulus sayang sama lu gak bakal nuntut yang macem-macem. Dia bakalan nerima lu apa adanya. Mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir.